Mungkin sebagian warga kota Ternate Maluku Utara tidak asing lagi dengan kopi yang dijual dengan sepeda listrik. Ada beberapa sepeda listrik yang biasa mangkal di beberapa titik di kota Ternate untuk jualan kopi, atau bahasa kerennya coffee street. Nah, salah satu yang menjajakan kopi dengan konsep ini adalah Kopi Kita Kota Hujan. Mengusung konsep praktis, Tribuners bisa beli kopi Kita Kota Hujan untuk dibawa pulang yang mangkal di dua titik ini. Titik pertama ada di depan Keraton Kesultanan Ternate, dan yang kedua bisa dijumpai di Kelurahan Takomat tepat samping Bank Muamalat. Sementara rumah produksi Kopi Kita Kota Hujan berada di Falah Kanci, rumah komunitas UMKM di Kelurahan Suasio, Kecamatan Ternate Utara. Tribun Ternate.com berkesempatan untuk bincang-bincang dengan salah satu owner Kopi Kita Kota Hujan, Rizky Musabit. Sebab usaha ini dipelopori oleh Rizky Musabit dan juga temannya warga asal Bogor yang bernama Hairul. Saya Rizky Musabit, biasa dipanggil Rizky. Usaha kami di sini itu coffee street ya. Jadi kami di coffee street ini, nama kopi kami itu Kopi Kita Kota Hujan. Kopi Kita Kota Hujan. Jadi kami di sini ada dua owner. Saya sendiri Rizky dan teman saya itu Kang Hairul dari Bogor. Kami di sini bisa privat langsung pesan duduk di dalam sambil menikmati kopi. Terus kami juga jual online melalui Gojek. Ini ya, maksudnya melalui jual online dah. Benar-benar mengusung konsep street, target ke depan owner Kopi Kita Kota Hujan tentunya untuk menambah jumlah sepeda listrik. Mengingat banyaknya coffee shop di kota Ternate, konsep yang berbeda dan praktis ini tentu menjanjikan jika diperbanyak. Maksudnya kalau di Ternate sini kita lihat coffee shop itu sudah menjamur ya, sudah banyak. Kami melihat coffee street sudah banyak di kota Ternate. Kami ambil jalur lain lah istilahnya. Jadi kami melihat peluang di coffee street itu juga sangat istilahnya banyak juga orang yang memilih coffee street karena salah satunya ada harga-harganya juga beda dengan coffee shop ya. Tapi kalau soal rasa ya kita bisa lah sama dengan coffee shop nih ya. Nah, terus lebih banyak orang beli langsung balik ke rumah, take away lah rata-ratanya gitu. Kopi yang setara coffee shop ini bisa dibeli dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000. Tersedia berbagai varian rasa hingga non-kopi. Kalau di kami memang banyak pilihan menu. Ada juga non-kopi. Kalau kami, kopi bestseller kami di sini ada kopi Arema. Yang kita kesana nama kopi Arema itu kopi gula aren. Terus ada kopi pandan, kopi pandangan pertama. Kita buat nama yang unik kan? Iya. Ada kopi susu juga yang bestseller di sini, kopi milik kita. Ada bermacam varian kopi, ada karamel, ada pandan, ada butterscotch, ada hazelnut, ada coconut. Kami alhamdulillah punya menu yang banyak pilihan ya. Terus kalau untuk non kopi ada ini matcha, coklat, sama susu regal. Rizky tentunya juga menjelaskan soal pemilihan nama Coffee Street yang unik ini. Kata Rizky, nama Kopi Kita Kota Hujan ini dipilih karena menurutnya akan mudah diingat. Untuk nama kopi kita ini katanya menggunakan kata sehari-hari orang Ternate yang biasa menyebut saya dengan sebutan kita. Sementara Kota Hujan diambil dari ciri khas kota asal owner yang satunya, Hairul, yakni Kota Bogor. Saya memilih nama brand yang istilahnya bisa orang dengar itu cepat ingat toh. Nah, jadi saya ambillah kopi kita, bahasa hari-hari tolong ditanda dengan kita. Jadi kita ambil kopi kita tuh. Nah, cuma karena kita dua owner, yang satu Kang Hairul kan dia orang Bogor, orang Kota Hujan. Nah, akhirnya kita kolaborasi nama brandnya jadi Kopi Kita Kota Hujan. Iya. Sudah berjalan selama 1 tahun, Rizky melihat bahwa keberadaan konsep Coffee Street ini cukup diminati. Bahkan, ia mengaku bahwa setiap harinya, Kopi Kita Kota Hujan bisa menjual hingga 300 cup sehari. Jadi alhamdulillah Coffee Street
peminatnya memang tersendiri sih, dan alhamdulillah lumayan luar biasa penjualannya ya. Penjualannya dalam sehari itu kita bisa capai sampai kurang lebih 300 cup. Ya, karena mungkin dari segi harga juga ya. Nah, terus kita juga dari kopi kita menjaga quantity kan, rasa itu yang penting kita jaga. Walaupun harga kita dapat mungkin keuntungan tidak sebesar dengan kopi shop, tapi itulah kita menjaga rasa supaya orang tidak kemana-mana, karena sudah ada saingan-saingan, bukan saingan sih, sudah ada kopi street lain sih. Ya, cuman kita melihat kopi street lain itu mereka main harganya di bawah kita semua, rata-rata di 13, dari harga mulai 10.000 sampai ke 13.000. Nah, kopi street yang harga di atas, yang agak mahal itu dari kopi kita saja yang paling mahal, karena dari harga 10.000 sampai ke 15, sampai ke 20.000. Nah, yang lain itu dari 10 ke 13 yang mentok. Kita dari 10.000 sampai ke 20.000. Tapi alhamdulillah kopi kita Kota Hujan ini sudah istilahnya ya, di dunia di sosial media orang berbuat IG juga, tapi sudah hampir 500 followers. Mengusung konsep yang menarik, Rizky berharap agar keberadaan Kopi Kita Kota Hujan maupun UMKM lainnya diberikan ruang lebih oleh pemerintah. Sebab menurut Rizky, sepeda listrik mereka kadang sulit mangkal karena pernah ditegur, bahkan diusir karena jualan di jalan. Kami apa istilahnya pedagang atau kopi street ya. Orang ini kan kopi street itu tidak ada tempat yang pasti nih. Jadi kita pindah-pindah contohnya kan. Nah, harusnya dari saya harusnya pemerintah harus melihat peluang ini, karena peluang kopi street dengan sepeda listrik itu sudah mulai mencampur juga kan. Nah, harusnya pemerintah melihat ini untuk merangkul UMKM yang begitu, untuk berikan tempat atau ruang khusus begitu. Contohnya di kota-kota lain kan sudah ada tuh tempat khusus kopi street, itu satu tempat walaupun beda-beda brand, tapi diberikan ruang satu tempat jualnya di situ. Jadi orang tahu titik kopi street itu di posisi ada di mana. Nah, itu sih kami berharap pemerintah juga bisa memperhatikan itu, memberikan ruang kepada usaha-usaha pedagang-pedagang atau yang jualannya di pinggir-pinggir jalan, supaya jantung biasanya ada pengusir tuh. Pemerintah kadang kan dilarang jual di pinggir jalan kan. Iya, siapa yang mengusir kali sih? Pemerintah tuh. Ada ya, dari pemerintah juga ada kelurahan dong larang tuh. Cuman alhamdulillah kami kan orang kan seperti yang kong taruh situ selamanya kan, pindah-pindah nih, jadi aman lah. Tapi memang kita beberapa kali sudah ditegur, cari tempat untuk mangkal, ditegur bilang tak boleh di situ, satpol tegur, orang perhubungan tegur. Makanya padahal ini dari dagang-dagang kecil ini, dari kopi street ini sebenarnya dia yang memutar keuangan di Kota Ternate sebenarnya sih. Pemutaran ekonomi itu lebih baik itu karena pedagang. Itu sih, mudah-mudahan ini menjadi berita yang menarik. Ada tempat pasti lah untuk mangkal. Iya, sebenarnya di kota-kota lain langsung cepat dirangkul tuh orang ya. Kopi street. Sini kopi street banyak, ada yang pakai sepeda listrik, ada yang sudah dengan mobil, tapi kan street, konsepnya street dengan mobil juga. Dibuat banyak sebenarnya, cuman karena tidak ada ruang, tidak ada tempat saja, jadi orang mau parkir takut ditegur, begitu. Keberadaan para pedagang kecil atau yang mengusung konsep street ini tentunya merupakan peluang baik untuk perputaran ekonomi kota. Untuk Tribuners, jangan lupa mampir beli kopi Kita Kota Hujan untuk dibawa pulang ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.